Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqomati ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita ketemu lagi pada episode kedua dari seri kajian Islam berkemajuan. Pada episode pertama sudah kita bahas bahwa Islam berkemajuan itu memiliki fondasi, memiliki dasar. Yang fondasi atau dasar itu sesuai dengan identitas Muhammadiyah berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Fondasi pertama dari Islam berkemajuan itu adalah tauhid yang murni. Bagaimana tauhid itu dipahami? Dan bagaimana tauhid yang murni itu mendorong kepada kemajuan. Di dalam keseharian kita sering mendengar bahwa kalau orang bertauhid yang murni itu dipandang sebagai kelompok eksklusif, kelompok radikal. Sehingga orang seakan-akan membenarkan adanya pemahaman bahwa bertauhid itu tidak perlu yang murni. Tetapi kalau kita kemudian membaca Al-Quran, maka di dalamnya kita menemukan banyak sekali ayat yang mengharuskan kita untuk bertauhid yang murni. Bertauhid yang murni itu pengertiannya adalah kita menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. La tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Karena ada orang yang menyembah Allah beserta yang lain-lainnya, atau ada yang menyembah selain Allah, atau ada yang menyembah Allah tetapi melanggar kemurnian akidahnya. Sehingga kalau kita kembali kepada ajaran dasar Al-Quran, maka tauhid yang dibenarkan itu adalah tauhid yang murni, tauhid yang tidak tercampur oleh anasir-anasir di luar Islam, dan juga oleh perilaku menyekutukan Allah dengan yang lain-lainnya itu. Kemudian yang kedua, tauhid yang murni itu menegaskan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari ini, kalau kita menyembah hanya kepada Allah saja, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka tauhid yang murni itu membawa implikasi, membawa konsekuensi, bahwa kalau kita menyembah hanya kepada Allah, maka selain Allah adalah makhluk. Manusia tidak boleh menuhankan manusia, tidak boleh menuhankan nabi, tidak boleh menuhankan diri sendiri, apalagi sampai menuhankan benda-benda dan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Sehingga tauhid yang murni itu membawa implikasi adanya egalitarianisme manusia dan kemanusiaan. Dengan bertauhid yang murni, maka semua manusia itu sama, egaliter, setara. Tidak ada perbedaan manusia itu karena silsilahnya, karena nasabnya, karena hartanya, karena sukunya, atau karena afiliasi politiknya. Karena di dalam hadis Nabi disebutkan an-nasu sawasiyah ka'asnanil musti. Manusia itu sama seperti gigi-gigi sisir, sama mereka itu. Yang membedakan manusia di hadapan Allah itu adalah amal perbuatannya. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang dari mereka kamu berkembang menjadi manusia yang berbeda-beda bangsa, kabilah, sukunya, dan berbagai perbedaan yang ada. Tetapi kamu menjadi mulia itu bukan karena silsilah keluarganya, bukan karena hartanya, tetapi menjadi mulia karena takwanya. Sehingga dengan tauhid yang murni itu, ketika manusia itu berada pada posisi yang sama, maka manusia tidak boleh menindas manusia yang lainnya. Orang menjadi mulia itu karena takwanya. Sehingga Quran itu dengan prinsip tauhid yang murni menggeser kemuliaan
dari orientasi nasabiyah ke arah orientasi kasabiyah. Sering kita menyebut dalam masyarakat feodal, nasab itu menentukan nasib. Jadi nasibnya orang itu karena nasabnya. Tetapi dalam Islam berkemajuan, yang menentukan nasib itu adalah kasab. Prestasi itu lahir dari kita bekerja, prestasi lahir dari kita beramal dan berbuat kebaikan. Karena itulah maka tauhid mendorong spirit level, semangat untuk orang itu naik peringkat. Dan disinilah kenapa kemudian ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah ketika Rasul masih berada di Mekah adalah ayat-ayat tauhid. Selain itu punya makna untuk memberikan dasar fondasi akidah yang kuat, juga tauhid menjadi formula untuk membangun sebuah gerakan sosial, yaitu gerakan sosial egalitarianisme antar manusia. Dan itulah mengapa kemudian yang menerima dan mendukung dakwah Nabi ketika beliau di Mekah adalah orang-orang kalangan masyarakat bawah. Karena mereka ini, kaum budak ini, merasa mendapatkan harapan untuk maju bersama Islam. Dan inilah kunci tauhid yang murni sebagai fondasi untuk orang menjadi maju. Karena orang itu dihormati karena amalnya, dihormati karena prestasinya, dan menjadi mulia karena karya-karyanya. Bukan berarti nasab tidak penting. Nasab itu penting sehingga kita harus meninggalkan keturunan yang baik. Bukan berarti harta tidak penting, karena dengan harta itu kita bisa banyak beramal. Tapi di hadapan Islam, manusia menjadi mulia siapapun mereka itu, karena mereka beramal, karena mereka berbuat, karena mereka melaksanakan sesuatu yang bermanfaat. Karena itulah maka dengan tauhid yang murni, manusia punya optimisme, manusia punya spirit untuk senantiasa menjadi maju. Karena siapapun bisa menjadi mulia di hadapan Allah kalau mereka menyembah hanya kepada Allah dan beramal kebaikan karena mengharap ridho Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa bertauhid yang murni sebagai dasar untuk kita maju dan hidup lebih baik di masa yang akan datang. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.